Nah, kali ini kita ingin memberikan sebuah tips bagaimana cara men-setting kamera Fujifilm X-E2. Nah, ini kameranya. Setiap kamera itu mempunyai tombol yang berbeda-beda. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang tadinya terbiasa menggunakan sistem DSLR atau mungkin yang tadinya menggunakan kamera merek lain, dan ketika memutuskan untuk berganti merek ke Fujifilm, nah itu mungkin memiliki beberapa kesulitan dalam mengoperasikan kamera Fujifilmnya ya. Atau mungkin buat teman-teman yang mungkin tadinya terbiasa menggunakan body mirrorless selain X-E2 dan sekarang memutuskan untuk beralih ke kamera Fujifilm X-E2, mungkin juga agak sedikit kebingungan bagaimana cara men-setting kamera ini. Nah, di sini kita akan coba untuk membagikan tipsnya, untuk menjelaskan agar dalam menggunakan kamera ini tuh bisa lebih mudah, bisa lebih cepat mengoperasikannya. Kita akan coba membahas satu persatu ya. Nah, jadi ini pertama nih bodinya. Nah, ini bagian atas dari kamera Fujifilm X-E2. Nah, di sini ada IF ya, kalau di DSLR itu IF. Nah, ini tuh ini akan berfungsi ketika kita menggunakan mode auto. Misalnya kita di speednya auto, nah ini nanti baru bisa berfungsi ya, berfungsi. Nah, di sini ada dial ya, ini roda dial, bisa terlihat nggak? Nah, roda dialnya ini bisa diputar. Nah, ini bergerakan nih, SS ini shutter speednya. Nah, ini ada roda dial depan. Nah, seri X-E2 ini dia roda dialnya cuma satu ya, di belakang. Dan ini kita fungsikan bisa untuk start shutter speed atau untuk mengubah diafragma. Ini ada roda dial, dan kemudian di sini tombol on off-nya ya, di atas ini on off. Kita off kan dulu, kita on kan. Dan ini, nah ini yang paling unik di kamera Fujifilm. Nah, ini dia ada namanya dial speed ya. Jadi di sini ada tulisannya B, ini blue, terus kemudian T. Terus ini ya, ini ada angka-angkanya ini dari 4, 8, 15, dan ini sampai 4000. Ini terlihat nggak ya? Ya, ini 4000. Nah, jadi setiap angka ini itu untuk mengatur si shutter speed yang tadi ya. Jadi si kamera Fujifilm itu bisa dirubah shutter speednya dari roda dial ini atau mungkin menggunakan ini. Nah, tapi kalau ini kan misalnya nih kita mau speednya 100 nih misalnya. Nah, kita ini kan ada titiknya nih sebelah sini nih. Nah, ini untuk menandakan posisi si dialnya ini di posisi T. Nah, kita ganti ke 125 nih. Nah, ini kita ganti ke 125. Nah, si shutter speednya itu nanti kita bisa rubah sedikit di atas 125 atau sedikit di bawah 125. Nah, ini kan 125 nih. Nah, di layar juga 125. Dan bagaimana nih caranya untuk ke 100? Nah, ini kita putar roda dialnya. Nah, ini tapi ini hanya sampai 80 minimal nih, batas minimalnya, dan atasnya itu hanya 160. Jadi biar lebih cepat, karena kalau ketika kita motret kan biasanya misalnya di tempat yang agak gelap ya, agak low light, itu kita mungkin menggunakan speed 60 nih misalnya. Terus kemudian tiba-tiba kita berganti ke tempat ke yang lebih terang.
tanpa ingin mengubah ISO atau diafragmanya. Nah berarti kan harus diubah nih speednya. Nah kita putar aja nih langsung, misalnya yang tadi jam 60 kita pengen 500, ini putar aja nih ke angka 500. Ketika oh ternyata 500 juga masih terlalu terang nih, kita pengennya ke 1600 misalnya, diputar nih ke 1000. Nah dari 1000 ini kita putar sampai 1600. Nah itu untuk memudahkan sebenarnya, jadi supaya kita nggak terlalu jauh muter si dial, roda dial ini nih. Nah, jadi untuk menghindari cepat aus juga. Dan kemudian ini ada tombol FN. Nah tombol FN ini bisa kita atur, bisa kita setting sesuai apa yang kita mau. Caranya itu bisa ditekan, yang lama tekan, nah, nanti dia muncul di sini. Nah ini tuh bisa kita pilih mau yang mana. Dan kemudian di sini ada Q ya, Q menu, quick menu. Nah ini kita klik. Nah ini ada pengaturannya, kita bisa atur ISO-nya dari sini, dynamic range-nya juga, white balance-nya juga, dan film simulation, ukuran fotonya, dan untuk mengatur noise reduction, highlight juga di sini bisa. Ini AF modenya juga, apakah mau single wide atau AF zone. Nah ini bisa di sini. Ini untuk quick menu ya. Dan kemudian di sini ada drive. Nah ini drive ini fungsinya ini untuk memilih jenis shootingnya, shutter shootnya. Misalnya ini still image, berarti kita hanya memotret satu kali tekan, satu kali jepret. Dan kemudian di sini ada continuous, di sini continuous. Nah ini kita bisa pilih high atau low, dan ini AE bracket. Nah jadi auto exposure bracket. Nah ini biasanya dipakai untuk kebutuhan foto-foto landscape ya. Dan kemudian ini ISO bracketnya juga. Film simulationnya bisa dipilih, film simulation bracket juga. Nah, terus ini white balance bracket juga, dan dynamic range bracket juga. Nah, ini multi exposure-nya bisa. Nah, ini si drive setting-nya ya. Oke, dan kemudian ini ada AE. Nah ini ketika kita tekan, ini langsung otomatis untuk mengubah si film simulation-nya ya. Dan ini tombol A ini dia nggak bisa di set. Nah ini bisa disetting juga kok untuk, jadi ada 3 tombol yang bisa disetting dari FN di atas ini, tombol AE atau FN2. Nah ini bisa disetting sesuai apa yang kita mau. Kita sih biasanya memilih si AE ini untuk mengubah film simulation. Kita mau film simulation mana, ketika motret kita tinggal klik AE ini. Dan FE2 ini juga bisa disetting sama seperti halnya FN yang tadi. Dan AE ini sama juga nih caranya, kalau kita mau ngubah settingannya tinggal tekan aja sampai nanti muncul. Di sini kita biasa untuk shutter type-nya, apakah mau mechanical shutter atau mechanical plus electric, jadi otomatis. Dan kemudian ini ada tombol makro, tapi kita nggak pernah pakai nih fungsi tombol makronya, malah kita custom nih. Jadi kita custom si tombol makro ini ke pengubahan ISO. Nah, biar cepet. Jadi kan kalau ngubah ISO tuh nggak harus ke quick menu dulu, tinggal klik aja. Terus kita pilih mau pakai ISO berapa. Nah, seperti itu. Dan ini juga sama nih, bisa diubah dengan cara klik lama aja. Oke. Sama. Jadi ini ada 4 tombol kursor ini ya, atas bawah kanan kiri. Ini bisa kita atur juga mau dijadikan tombol apa. Kita sih lebih enaknya yang atas ini ke ISO, yang bawah ini untuk mengubah dynamic range-nya, dan yang kanan ini untuk mencari titik fokusnya, dan yang kiri itu untuk white balance-nya. Ini sangat-sangat memudahkan sekali. Dan kemudian ini ada tombol display. Nah si FN itu semua bisa
rubah juga dengan cara mengklik tombol display. Nah ini lebih lengkapnya nih, FN1 yang AE ini nih, FN1, FN2, FN3 yang ini kursor atas, FN4 yang kursor kiri, FN5 yang kanan, FF6 yang ini yang AF nih, yang tulisan AF yang ke bawah, dan FN7 ini yang atas. Nah ini bisa kita setting sesuai apa yang kita inginkan. Nah yang uniknya di kamera Fujifilm itu dia ada pilihan tombol-tombol untuk men-zoom ketika kita mau mempreview si foto yang telah kita ambil ya. Bisa dengan klik drive ini nih, kan ada nih tulisannya plus dan ini minus, jadi ini zoom ini ya, dan ini zoom out. Tapi kalau ini kan kita tekan berkali-kali nih, ya lama juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya lagi motret wedding nih misalnya, jepret kita mau melihat hasil fotonya, apakah fotonya fokus atau enggak, kan kalau di drive ini kan lama nih, tekan ini kan lama tuh. Ada yang lebih cepatnya, yaitu dengan mengklik si roda daily. Jadi roda daily itu selain diputar, dia bisa ditekan juga, diklik. Nah, seperti ini tuh, dia langsung zoom, dia langsung zoom in ke full ya, zoom in full ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, nah di depan, roda depan ini dia kelihatan ya. Nah di roda depan ini dia ada M, C, dan S. Nah ini untuk auto fokusnya ya, untuk fokusnya apakah mau single fokus, continuous, atau manual fokus. Nah ini bisa kita pilih sesuai kebutuhan juga ya. Dan kemudian si XE2 ini juga dia sudah dilengkapi dengan flash ya. Nah, ini ada flash internalnya. Kita dengan cara mengklik tombol, tombol petirnya seperti ini. Nah ini keluar flash internalnya, meskipun kita nggak pernah pakai flash internalnya. Dan kemudian ini ada tombol AFL, AF lock, dan AEL. Nah ini, dan untuk settingannya sendiri itu kita, oh ya satu lagi nih, si XE2 ini dia sudah bisa merekam video ya, jadi dia sudah support video meskipun nggak ada menu video ya, apa yang bisa dibilang tampilan video. Jadi ketika kita mau merekam video, nah tampilannya ya udah mengikuti foto aja. Jadi untuk mengubah jadi exposure si pengaturan foto dengan exposure si pengaturan video itu dia terpisah, tapi nggak ada tampilannya untuk video ini. Jadi seperti ini nih, kita contohkan deh. Kita setting dulu nih untuk recordnya. Jadi untuk record video itu kita bisa setting. Nah saya sih biasanya di settingnya di sini ya, di FN yang ini nih, yang atas. Kita klik lagi aja, kita pilih di sini, kita cari ini movie. Kita pilih movie. Nah di atas juga kan ini terlihat nih FHD 14 menit 32 detik. Nah ini Full HD, format videonya Full HD, AFS nya 50 AFS nih, jadi kita pakai PAL 50 AFS. Dan ini angka ini tuh menandakan satu kali rekaman itu maksimal 14 menit 32 detik. Nah tapi kita nggak bisa live view video ya, jadi si video ini nanti hanya akan aktif ketika kita tekan si FN ini yang sudah kita setting untuk merekam video. Nah tuh, jadi ini kan gelap nih,
Sedangkan kan mode foto terang nih, tuh keyboardnya kan terang, tapi kita motret ketika untuk video gelap. Nah, karena pengaturannya terpisah. Nah, di sini kan untuk video isunya aja 400, sedangkan ketika kita kembali ke tampilan foto di sini ISO-nya 3200. Nah, ini kekurangannya si XE2 ini. Untuk merekod video itu kita nggak bisa preview dulu gitu, jadi harus record dulu baru nanti kita setting exposure-nya. Nah, itu kekurangannya, makanya selama ini secara kebutuhan pekerjaan itu kita nggak pernah menggunakan XE2 untuk video ya. Jadi ini XE2 ini 99% itu kita gunakan untuk keperluan foto. Jadi kan nggak praktis gitu ketika kita mau ngambil video, tiba-tiba kan gelap ini baru kita atur speednya. Itu juga, dan ini ngatur speednya juga harus ke menu dulu nih. Jadi dia ada menunya di sini, kita cari. Nah, movie setup di sini. Oh, movie ISO-nya. Jadi ngatur ISO-nya di sini. Nah, itu enggak praktis gitu. Jadi kita hanya bisa ngatur speed aja. Sedangkan untuk ISO-nya ya harus di stop dulu gitu. Baru kita klik ISO-nya. Nah, jadi kita juga jatuhnya emang ngira-ngira juga gitu. Nah, ini kekurangannya, padahal untuk videonya ini dia udah support Full HD hingga 60 fps ya. Tapi sayang sekali dia nggak bisa preview mode video, jadi nggak praktis gitu. Kita harus klik record dulu, nah, baru tahu tuh oh, ternyata gelap nih pengaturannya karena isunya 1000 gitu. Nah, itu kekurangan yang dimiliki XE2 sejauh ini ya, yang sangat sangat kita sesalkan lah, karena kamera itu cakep banget nih, harganya yang terjangkau tapi kualitasnya bagus banget ya. Mungkin karena ini kamera keluaran lama, mungkin pihak Fujifilmnya tidak terpikirkan ya untuk membuat menu video khusus ya, tampilan preview video. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video Kiandra selanjutnya ya.